Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada satu hal yang sangat manusiawi dari kita semua. Kita suka merencanakan, kita membuat target, kita menghitung langkah, kita memikirkan strategi. Dan itu tidak salah. Alkitab sendiri mengajarkan tentang hikmat dalam merencanakan hidup. Tapi ada satu godaan besar yang sering muncul di tengah semua rencana itu. Godaan untuk merasa bahwa kitalah yang memegang kendali penuh atas hidup kita. Bahwa kalau kita cukup pintar, cukup berusaha, cukup teliti, maka masa depan kita akan aman. Dan ketika rencana itu tidak berjalan seperti yang kita mau, kita panik, kita takut, kita merasa kehilangan kendali. Amsal 16 ayat 9 mengingatkan kita pada kebenaran yang sangat mendasar. Hati manusia memang memikir-mikirkan jalannya. Itu wajar, itu bahkan bijak. Tapi di akhir hari, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bukan kebetulan, bukan nasib, Tuhan. Dalam teologi Reformed, kita mengenal istilah providence, pemeliharaan Allah. Artinya, Tuhan tidak hanya menciptakan dunia lalu meninggalkannya begitu saja. Dia terus terlibat, dia terus mengatur, dia terus memelihara. Tidak ada satu detik pun di mana Tuhan absen dari kehidupan kita. Yesaya 46 ayat 10 mengatakan, Aku memberitahukan dari sejak awal apa yang kemudian akan terjadi, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Dan berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini bukan tentang Tuhan yang memaksakan kehendaknya tanpa peduli pada kita. Ini tentang Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Jauh lebih baik daripada yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Dan karena Dia tahu, Dia layak dipercaya. Tapi ya, kita tahu ini tidak mudah. Manusia cenderung ingin memegang kendali. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ingin memastikan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan ketika kita tidak bisa memastikan itu, kita cemas. Tapi coba dengarkan firman Tuhan lagi di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus tidak mengatakan bahwa tidak akan ada kesusahan. Dia justru mengakui hari besok punya kesusahannya sendiri. Tapi dia juga mengatakan, kamu tidak perlu menanggung beban hari besok hari ini, karena Bapa di surga tahu apa yang kamu perlukan. Di ayat sebelumnya, Yesus berbicara tentang burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan, tetapi Bapa memelihara mereka. Dan dia berkata, bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Ya, kamu lebih berharga. Kamu adalah anaknya. Kamu ditebus oleh darah Kristus. Kamu dikasihi dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkanmu, tidak akan meninggalkanmu sendirian di tengah ketidakpastian masa depan. Menyerahkan masa depan ke dalam tangan Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Ini berarti kita tetap merencanakan, tetap bekerja, tetap melangkah. Tapi kita melakukannya dengan hati yang percaya bahwa Tuhanlah yang mengarahkan langkah kita. Kita berusaha dengan penuh tanggung jawab, tapi kita tidak menanggung beban hasil akhirnya sendirian, karena hasil akhir ada di tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan adalah tangan yang baik, tangan yang penuh kasih, tangan yang tidak pernah gagal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak tidur dan tidak tertidur, Tuhan yang memelihara setiap langkah kami. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami di tengah ketidakpastian hidup ini. Terima kasih karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, bahkan ketika kami sendiri tidak tahu apa yang harus kami minta. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali takut akan masa depan. Kami takut akan hari esok yang belum kami lihat.
Kami takut akan rencana yang belum jelas arahnya. Kami takut akan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Dan di tengah ketakutan itu, kami sering mencoba memegang kendali penuh atas hidup kami. Kami merencanakan dengan begitu detail. Kami menghitung dengan begitu teliti. Seolah-olah masa depan kami ada di tangan kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami yang terlalu sering lupa bahwa Engkaulah yang memegang kendali, bahwa Engkaulah yang menentukan arah langkah kami. Bapa, hari ini kami mau belajar untuk menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, bukan karena kami pasrah tanpa harapan, tapi karena kami percaya bahwa tangan-Mu adalah tangan yang baik, tangan yang penuh kasih, tangan yang tidak pernah gagal. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, tidak akan meninggalkan kami di tengah perjalanan hidup ini. Bapa, kami mohon kekuatan untuk tetap percaya kepadamu, bahkan ketika jalan di depan kami terasa gelap, bahkan ketika rencana kami tidak berjalan seperti yang kami inginkan, bahkan ketika kami tidak tahu harus melangkah kemana. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja, bahwa Engkau sedang mengarahkan langkah kami, bahwa Engkau sedang memelihara hidup kami. Bapa, kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan karir kami, bisnis kami, penghasilan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kami percaya Engkau yang membuka dan menutup pintu. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami. Pimpin setiap anggota keluarga kami dalam jalan-Mu. Pelihara mereka, lindungi mereka, berkati mereka. Kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu tubuh kami fana dan lemah, tapi kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan di setiap hari. Tolong kami untuk menjaga tubuh yang Engkau berikan ini dengan baik, dan percaya bahwa setiap nafas kami ada di dalam kendali-Mu. Kami serahkan hubungan kami ke dalam tangan-Mu, hubungan dengan teman, dengan rekan kerja, dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk menjadi berkat bagi mereka, dan bimbing kami dalam setiap interaksi. Bapa, kami serahkan masa depan kami secara keseluruhan ke dalam tangan-Mu. Rencana kami yang sudah jelas maupun yang masih samar. Impian kami yang besar maupun yang kecil. Harapan kami yang sudah lama kami pendam dalam hati. Kami serahkan semuanya kepadamu, bukan karena kami berhenti bermimpi atau berhenti berharap, tapi karena kami percaya bahwa Engkau yang akan mewujudkan rencana-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Bapa, tolong kami untuk hidup hari ini dengan penuh tanggung jawab, tapi tanpa beban kecemasan yang melumpuhkan. Tolong kami untuk tetap merencanakan, tapi dengan hati yang percaya bahwa Engkaulah yang mengarahkan. Tolong kami untuk tetap bekerja, tapi dengan pikiran yang tenang karena tahu bahwa hasil akhir ada di tangan-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih karena Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadamu. Terima kasih karena janji-Mu pasti dan tidak pernah gagal. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin di kolom komentar. Dan jika kamu punya kebutuhan doa khusus terkait masa depan yang sedang kamu hadapi, tulis di komentar. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan memberkati kamu.